Assalamualaikum teman-teman sekalian. Saya hari ini berada di Kecamatan Delingo, di salah satu daerah lah di Kecamatan Delingo. Kalau lihat di belakang ini adalah satu bentuk usaha dari warga masyarakat Kecamatan Delingo yang lebih banyak bekerja sebagai perajin mebel tradisional. Nah, penting nggak mebel tradisional itu di dalam sirkular ekonomi kita? Kemudian apa sih yang diharapkan oleh para perajin-perajin mebel tradisional? Nanti saya tak ngobrol sebentar dengan salah satunya. Teman-teman sekalian, kebetulan nih saya mau ngobrol dengan pelakunya, oknum pelakunya. Mas, namanya siapa, Mas? Mas Surono. Surono? Iya. Dusunnya apa namanya? Dusun Loh Putih. Loh Putih ya? Iya. Pekerjaan sehari-hari? Tukang kayu. Tukang kayu ya? Iya, Ini Pak. pekerjaan dia setiap hari bikin Tiap hari. kayak gini ya? Iya, Pak. Terus dikirim kemana? Kirim ke teman-teman ya, ke luar. Pesanan-pesanan ya? Pesanan, iya. Oh, teman-teman sekalian, mungkin kamera bisa dari sebelah sana geser, Mas, biar wajahnya Mas Surono yang ganteng ini bisa kelihatan. Nah, gitu. Ini Mas Surono. Udah berapa tahun, Mas? Udah 10 tahunan, Pak. 10 tahunan Iya. ya? 10 tahunan ngurusi kayu toh. Iya. Iya, Pak. Hati-hati dengan Mas Surono karena dia main kayu. Ya. Main kayu. Mas, kalau sumber bahan bakunya ini jenengan bikin apa aja di sini? Pintu, Hmm? ada jendela, ada Oh, kusen-kusen, Pak. kusen-kusen Oh, gitu ya. almari, segala macam mebel, Pak. Ada. Segala macam Iya. lemari besar bisa? Iya, bisa, Pak. Tempat tidur bisa? Bisa. Wah, Tergantung pesanan, Pak. tergantung sana. Iya. Kayunya kayu apa? Kayu jati, Pak. Kayu jati ada Iya. di sini. Jenis kayu lain? Kayu mahoni ada, Pak. Kemudian biasanya kayunya dari mana? Dari Kota Gede, Pak. Oh, Beli. kayunya yang udah jadi ini Udah matangan jadi, dari Kota Gede. iya. Cuman kok di sini banyak pohon-pohon itu juga dipakai juga. Dipakai juga. Pohon apa Tapi, yang banyak di sini? kayu jati, Pak. Oh, di sini banyak kayu jati. Itu Iya. sering dipakai untuk nganu ya. Iya. Ini hasilnya langsung dikirim kalau Iya, Pak. udah pesanan ya. Iya. Harga mulai dari berapa sampai berapa, Mas? Harga pintu dari 650. Hmm. Kalau yang bagus sampai jutaan gitu, Pak. Oh, jutaan. Iya. Bisa ya? Bisa, Pak. Waduh. Tergantung model sama jenis kayunya, Pak. Iya. Pernah bikin model yang paling mahal apa nih? Ya, Pesanan apa? mungkin kalau sekarang itu zamannya minimalisan, Pak. Oh, gitu. Ya, Minimalis. minimalis, oh. Pintu tebal-tebal gitu. Hmm. Yang penting kayunya kalau milih yang TPK, yang berhutani itu mahal, Pak. Mahal ya? Iya. Oh, itu beli ya dari Iya, mana? Pak. Kemudian diolah dulu kayunya. Diolah, ya. Jangan belinya udah kayu olahan itu ya? Iya, udah Pak. kerajinan gitu ya? Iya. Oh. Mas, saya mau nanya nih. Iya. Kesulitannya apa sih selama 10 tahun ini? Kesulitannya soal ini, Pak. Penjualan. Oh, penjualan. Iya, penjualannya, Pemasaran ya? pemasarannya. Kenapa ya, Mas? Karena ya gimana ya, Pak, ini cuma bisanya membikin Oh, tapi pemasarannya jualnya kurang. gitu susah, agak Iya, susah ya. mau kemana gitu ya. Oh, nih. Terus harapannya apa, Mas? Harapan saya ya supaya dibantulah Hmm. dari pemerintah supaya pemasarannya bisa lebih Hmm. gimana gitu, bisa lebih Meningkat lagi. ya, meningkat Oh. lagi. Jadi bisa bikin juga bisa memasarkan gitu, Pak. Kalau nganu, Mas, kalau perkumpulan koperasi gitu di sini gimana? Ada nggak? Enggak Belum ada. Belum ada ya, Pak. Belum ada koperasi ya? Belum ada. Waduh, catatan nih teman-teman. Sudah hampir 10 tahun di sini ada masyarakat yang bekerja, membutuhkan jaringan ekonomi, tapi kelompok-kelompok koperasinya belum ada gitu ya. Makasih ya Mas Rono. Oh iya. Ini bikin apa? Itu jendela, Pak. Oh, saya pesan satu ya. Iya. Supaya bisa nginguk-nginguk. Iya. Nah, teman-teman sekalian, saya tuh mau berbincang dengan salah satu tokoh masyarakat di sini. Kebetulan barengan ini ke sini dengan tokoh-tokoh masyarakat ini. Ini tokoh masyarakat yang ada di sini, kemudian juga nanti ada tokoh masyarakat atau pengamat ekonomi yang juga kita akan berbincang soal apa ini? Apa nih kerajinan mebel tradisional ya, kerajinan mebel tradisional. Gitu. Yang pertama ini saya mau coba. Ada jenenge Pak Sudirman Alfian. Selamat siang Pak Sudirman. Selamat siang. Pak Sudirman rumahnya di mana Pak? Saya di Delingo juga, Kecamatan Delingo ya? juga, iya. Pak, masyarakat Kecamatan Delingo ada berapa banyak yang bekerja sebagai perajinnya? Delingo itu ada 6 kalurahan. Hmm. Ya. Rata-rata per kalurahan itu mungkin bisa 100-an
pengrajin ya. Jadi kalau 6 kelurahan itu 600 pengrajin rata-rata ada. Ada ya, Apalagi di Loputeh ini satu dusun saja mungkin sudah hampir 50-an lebih ya satu dusun ini untuk pengrajin kayu seperti ini. Kalau potensi industri ya Pak di sini kira-kira cukup menjanjikan nggak Pak untuk anu? Sebetulnya dari sisi banyaknya pengrajin cukup menjanjikan. Kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana pengrajin itu bisa memasarkan produknya. Karena selama ini yang kita tahu bahwa pengrajin itu keuntungannya kecil gitu. Bahan-bahan bakunya mahal, kemudian penjualannya juga tidak memiliki pasar yang cukup, dan itu lebih kepada tengkulak yang lebih untung. Jadi dari pengrajin itu diambil tengkulak, baru tengkulak yang menjual ke luar daerah. Gitu. Kalau begitu gini Pak, adakah bayangan dari Pak Dirman selaku tokoh masyarakat itu kira-kira model untuk mengatasi salah satu permasalahan ini seperti apa Pak Dirman? Koperasi. Oh, Jadi koperasi yang merupakan perkumpulan para pengrajin itu sangat diperlukan. Jadi bagaimana dia bisa mengembangkan koperasi di satu sisi, kemudian misalnya dia berkoperasi, maka koperasi akan juga bisa membantu untuk melingkan pemasarannya keluar, kemudian juga untuk permodalan koperasi bisa bantu. Jadi saya pikir mereka perlu berorganisasi gitu. Jadi sebuah koperasi pengrajin kayu itu akan sangat bagus. Wah, luar biasa teman-teman. Pak, kalau ada koperasi mau ya Pak ya? Mau, Pak. Wah, simpan pinjam ya Pak? Iya, Pak. Pinjamnya aja ya Pak ya? Simpan pinjam biasanya simpannya pinjamnya doang, ini pinjam apa? Simpan. Mereka kalau pinjam di lembaga perbankan kan ada perlu agunan dan yang sebagainya. Kalaupun mengambil kredit usaha rakyat, KUR itu juga jumlahnya tidak seberapa. Tapi kalau misalnya koperasi itu bisa mencukupi modal mereka untuk membeli bahan dan sebagainya, itu sangat bagus. Karena koperasi kan kita bisa meminjam di koperasi kita tanpa harus ada agunan dan sebagainya. Dan yang lebih juga keuntungan koperasi itu kan kembali kepada anggota. Ya, ya. Itu yang menurut saya perlu mereka dihimpun dalam sebuah organisasi, dalam koperasi khusus pengrajin kayu ini. Wah, luar biasa. Teman-teman ini Pak Sinten Surono, Pak Surono dengar sendiri kan ada tokoh yang akan mengatakan membuat koperasi, kayak gitu. Tapi bisa dibantu ya Pak ya? Bisa. Bisa ya. Terima kasih Pak. Nah, teman-teman sekalian, yang berikut ini saya akan bertanya kepada seorang pengamat ekonomi. Pengamat ekonom, akademisi terkait dengan persoalan yang ada di di Kecamatan Delingo. Nah, ini apa sebetulnya, bagaimana solusinya dan sisi pandang ekonominya dari beliau pengamat ekonomi juga, ya, akademisi juga, Pak Yana Karyana. Pertanyaannya Pak Yana, sebetulnya dalam konsep ekonomi sirkular, ekonomi kerakyatan, ekonomi kalau sebetulnya kalau melihat potensi masyarakat Delingo ini, Kecamatan Delingo ini, kemudian ada nggak sesuatu yang bisa diambil atau diarahkan untuk meningkatkan atau menyelesaikan masalah? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya revisi dulu ya. Jadi saya ini bukan pengamat ekonomi. Saya pernah di kampus, tapi saya lebih banyak mengamati persoalan-persoalan kebijakan publik dan politik, gitu kan. Ekonomi ya sikit-sikit. Jadi memang problem ya di setiap persoalan-persoalan yang menyangkut masalah ekonomi, tadi ekonomi sirkular ya, itu bagaimana kemudian mendekatkan sebenarnya antara produk dengan pasar. Semakin dekat, semakin bagus. Karena semakin nilai keekonomian yang didapat oleh para produsen itu kan semakin tinggi. Tapi semakin jauh, ya semakin sedikit yang didapat. Karena apa? Rantai gitu ya, sirkulasi dari produsen ke konsumen itu semakin panjang. Diambil sama tengkulak kemudian berhubungan juga dengan akses pasar, mulai dari bandar besar, bandar menengah, bandar kecil dan seterusnya. Nah, masing-masing tentunya akan mengambil itu kan bagian-bagiannya tersebut gitu, sehingga perajin yang kebagian ya Pak? Kebagian, tapi dikit. Begitu ya.
Pak Reno ya, karena tadi juga sudah. Dan sebenarnya bukan cuma persoalan pengrajin di level mebel, di level para petani, para nelayan juga begitu, kasus yang sama. Jadi persoalan mendasar itulah bagaimana kemudian mendekatkan, sekali lagi, mendekatkan produsen dengan konsumen. Memotong rantai market, gitu loh. Itu yang paling pokok. Nah, zaman sekarang sangat mungkin. Kalau dulu kita mau berkomunikasi sama lintas kelurahan saja kan, dipisahkan oleh letak geografis yang perlu ditempuh dengan jarak waktu tertentu. Apalagi misalnya antar daerah, antar kabupaten kota, gitu kan, antar provinsi, antar pulau, lebih besar lagi antar negara. Nah sekarang kan tidak. Dengan zaman teknologi itu semua bisa dibantu, gitu kan. Ada marketplace yang banyak sekarang kan, semua banyak beberapa misalnya para aktivis yang bergerak dalam pengembangan UMKM itu juga menampung kreasi-kreasi dari para produsen, para UMKM. Bahasa yang paling sederhana itu, misalnya ada yang mengusung di bidang pertanian ya, misalnya tanam tanpa modal, panen pasti dibeli, gitu kan? Itu langsung ke masyarakat, ke petani. Dengan ke industri-industri seperti ini juga ada banyak. Anda siapkan barangnya, kami jualkan, gitu kan ya? Itu banyak. Jadi sudah mulai banyak. Nah, kan persoalannya mungkin di banyak para pengrajin tradisional bisa jadi mungkin pengetahuan atau akses informasi ke arah sana itu belum ada. Nah, itulah kemudian perlu misalnya ada semacam sentra-sentra pendampingan, sentra-sentra informasi di setiap bila perlu ya pendukungan tadi ya. Ketika misalnya tadi bicara dari ada 6 kalurahan, masing-masing kalurahan itu ada 100 pengrajin, ada misalnya 6 sentra saja, itu cukup representatif. Apalagi setiap sentra diwadahi oleh misalnya lembaga ekonomi yang namanya koperasi. Karena problem umum ini yang dihadapi oleh para pengusaha mikro itu kalau tidak akses modal, pasar, betul kan? Ya, kalau tidak akses modal, pasar, membuat bisa, gitu loh. Memproduksi bisa, tapi modal kadang-kadang menjadi satu benturan. Mau pinjam susah, betul tadi. Karena apa? Ada agunan kalau sudah permainannya dengan lembaga-lembaga perbankan atau lembaga-lembaga keuangan. Tapi kalau misalnya tadi ada satu gagasan, bikin koperasi. Koperasi itu oleh anggota, untuk anggota, gitu kan ya? Dan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Artinya permodalan bisa cawe-cawe, bareng-bareng, dikumpulkan menjadi satu. Satu orang anggota misalnya 1 bulan iuran Rp100.000 sebagai simpanan wajib. Ada 600. Kalau kita mau berhitung ekonomi, gitu kan ya, 600 dikali 100.000. Ada 60 juta per bulan uang terkumpul oleh koperasi per bulan. Ya, bisa jadi uang tersebut digunakan untuk permodalan pembiayaan bagi yang membutuhkan. Tentunya nanti diatur dalam satu mekanisme pinjam meminjam. Gitu kan? Nah, umum koperasi itu juga harus kreatif. Ada banyak koperasi sesungguhnya yang dari dulu kadang koperasi kan jaringan alat politik dan lain sebagainya lah. Tapi sekarang kalau koperasi itu misalnya anak muda yang lola, anak muda itu relatif lebih kreatif. Dia bisa bermain di market, di pasar. Koperasi diberi tugas selain mengumpulkan, mengelola permodalan anggota, juga diberi tugas untuk menjadi market leader yang mewakili para anggota, mencari akses ke pasar-pasar. Saya pikir begitu. Ya, Pak, sekarang pertanyaan terakhir, nanti Pak Dirman juga bisa menjawab. Mic-nya masih di Pak Ian aja. Yeah. Pak, kalau gitu peran pemerintah harus seperti apa Pak terhadap teman-teman seperti Pak Surono ini? Karena kan kebijakannya kan dari kebijakan pemerintah. Apa Pak yang bisa, misalnya nanti ada kebijakan pemerintah seperti apa yang sangat bisa membantu mereka Pak Ian? Kalau pemerintah itu kan dihadirkan, itu sebenarnya untuk memfasilitasi kepentingan rakyat. Betul loh. Pemerintah itu dihadirkan
dari mulai pusat sampai daerah, sampai tingkat kelurahan, itu seharusnya hadir untuk mengelola kepentingan rakyat. Mestinya. Jadi ketika misalnya sebagian rakyat, para pengrajin membutuhkan, gitu kan ya, entah itu permodalan, entah itu market, pemerintah itu bisa menjadi fasilitator, mediator untuk pemenuhan kepentingan tadi. Gitu loh, dengan melalui apa? Ya, penciptaan, misalnya kan iklim usaha yang baik, gitu kan ya. Kemudian bahkan misalnya mengkondisikan supaya pasar itu misalnya selalu terbuka untuk para pengrajin, gitu kan. Dan bagi pengrajinnya sendiri disupport sedemikian rupa oleh kebijakan-kebijakan pemerintah melalui akses-akses kepada lembaga-lembaga keuangan. Jadi jangan cuma para pengusaha besar saja, pengusaha mikro itu jelas harus betul-betul diperhatikan. Tadi pencerahan sudah diberikan, ya pencerahan lah dari Pak Yana Karyana tentang bagaimana peran pemerintah dan harus melakukan apa teman-temannya dari sini untuk potensinya. Sekarang saya kembali ke Pak Dirman selaku tokoh masyarakat Delingo ini, atau Bantul lah. Pak, ini mohon maaf ini, pemerintah di Kabupaten Bantul ini sudah melakukan apa dan apa yang diharapkan dari teman-teman ini menurut pengamatannya Pak Dirman ini, agar teman-teman di Delingo ini, terutama Pak Surono ini, bisa lebih berkembang. Masa 10 tahun gini terus, kan harus berubah. Sebetulnya pemerintah Kabupaten Bantul juga sudah hadir ya, mewakili negara ke pengrajin-pengrajin seperti Mas Surono ini, baik itu dalam bentuk pelatihan, kemudian juga pemasaran dan lain sebagainya. Cuma memang kendalanya dinas di Kabupaten Bantul dalam hari ini perindustrian itu belum bisa mencakup dengan sekian banyak itu. Nah, yang masih perlu ditingkatkan adalah bagaimana mereka melakukan, dinas itu melakukan pendampingan dari hulu sampai hilir gitu ya. Jadi cara bagaimana pengrajin itu bisa meningkatkan kualitas produksinya, tetapi di sisi lain memang negara harus hadir dalam rangka memberikan akses pasar gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yana, bahwa kendala kita itu memang kendalanya terlalu jauh antara pengrajin ini sampai di konsumen, itu terlalu jauh. Nah, kalau itu misalnya dinas bisa memfasilitasi, melanjutkan yang sudah ada, kalau pembinaan kan sudah gitu ya, kemudian dilanjutkan dengan langkah konkret, misalnya taruhlah itu memutus mata rantai penjualan gitu ya, sehingga iya terlalu panjang, sehingga pengrajin ini dapat mendapatkan kue yang agak-agak lumayan gitu kan. Selama ini kan banyak harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen itu sebenarnya keuntungannya banyak, besar ya. Cuma karena memang beberapa jalur harus dilewati. Nah, itu menurut saya bahwa dinas-dinas di Kabupaten Bantul harus lebih proaktif lagi, bukan hanya di konsumen di produsen, tapi bagaimana produsen itu bisa memperoleh keuntungan yang besar gitu dengan cara membantu di sisi pemasaran. Kalau yang lain dinas sudah hadir kok di tingkat pengrajin itu. Saya kembali Pak Surono. Pak Surono sudah mendengar penjelasan gitu. Ada nggak yang mau disampaikan? Terima kasih untuk pemerintahan telah membantu pengrajin kecil seperti saya ini untuk memasarkan produk-produk dari kami. Kalau kami bisanya cuma membuat cuma pemasarannya yang kurang begitu. Pak Dirman bisa bantu kan Bantul? Oh, bisa. Pak Surono apal tahu wajahnya Pak Dirman? Apal dengan wajah Pak Yana ini ya. Oke, nanti insya Allah mungkin Pak Yana akan membantu di level di provinsi Pak. Nah, kalau ini untuk Pemda Kabupaten Bantul ini ada Pak Dirman, nanti bisa berkeluh kesah. Teman-teman sekalian, dialog kita cukupkan. Nanti kita akan pergi ke tempat lain. Kita akan lihat bagaimana apa yang terjadi di lapangan dan apa solusinya, apa masalahnya. Nah, kita bicarakan di tempat lain. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Salam perubahan.